Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas AN01 yang beranggotakan 1. Nabila Faisyah Putri, NPM 24005. 2. Fariska Martia, NPM 24011. 3. Koirunisa, NPM 24012. 4. Esti Maharani, NPM 24027. 5. Solikah, NPM 24032. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Al-Qur'an. Di sini kami membahas tentang 1. Pengertian Al-Qur'an, 2. Keontentikan Al-Qur'an, 3. Prinsip penetapan hukum dalam Al-Qur'an, 4. Pembagian hukum dalam Al-Qur'an, 5. Kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, 6. Keutamaan Al-Qur'an. 1. Pengertian Al-Qur'an. Menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan di kota Mekkah dan kota Madinah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk. Yang lain mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diriwayatkan kepada kita yang ada pada kedua kulit mushaf. 2. Keontentikan Al-Qur'an. Bukti-bukti keontentikan Al-Qur'an salah satunya adalah bacaan asli Al-Qur'an. Selalu dicantumkan, Al-Qur'an terbitan Indonesia diberi tulisan bacaan Al-Qur'an dengan huruf Latin, akan tetapi tulisan asli, bahasa asli atau Arab tetap ditulis. Di bawahnya baru diberi tulisan atau bacaan dengan huruf Latin. Begitu juga di negara-negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan Al-Qur'an. Al-Qur'an autentik atau asli dari Allah, bukan buatan Rasulullah. Hal ini sudah dimuat dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Artinya, tidaklah mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Keontentikan Al-Qur'an yang lainnya adalah 1. Ayat suci yang terdapat pada Al-Qur'an bersifat sangat mutlak karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ayat dalam Al-Qur'an kebanyakan turun dari kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW. 3. Tidak ada yang bisa membantah isi dari Al-Qur'an. 4. Keaslian maknanya tidak perlu diragukan lagi. 5. Berisi dalil yang biasanya menyatakan kejadian-kejadian yang bisa diambil hikmahnya atau dasar hukum Islam. Prinsip penetapan hukum di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari 3 prinsip dasar, yaitu menghilangkan kesempitan, sedikit beban, dan berangsur-angsur. 1. Menghilangkan kesempitan. Contohnya, dalam melaksanakan sholat kita wajib berdiri. Akan tetapi, jika kita tidak mampu berdiri karena alasan syar'i, maka kita boleh sholat sambil duduk. Kalaupun kita juga tidak sanggup duduk, maka boleh sholat sambil berbaring. Atau berbaring juga tidak sanggup, maka kita boleh sholat dengan isyarat saja. 2. Sedikit beban. Contoh dalam prinsip ini adalah seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua perintah itu hanya
hanya sedikit saja beban yang diberikan kepada kita dibanding dengan ketersediaan waktu atau lainnya yang ada pada kita. Pertama, sholat, yang dalam sehari semalam kita diwajibkan 5 kali. Katakanlah kalau satu sholat memakan waktu 10 menit, maka 5 waktu sholat cuma memakan waktu 50 menit, dibulatkan menjadi 60 menit atau sama dengan 1 jam. Dalam sehari semalam ada 24 jam, sementara yang kita gunakan untuk sholat hanya 1 jam. Sementara sisanya 23 jam terserah kita untuk memanfaatkannya demi kepentingan hidup. 3. Berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bertahap sedikit demi sedikit hingga memakai waktu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini sebuah isyarat bahwa hukum ditetapkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Salah satu contoh penetapan hukum secara bertahap ini adalah perintah meninggalkan minuman keras atau khamar, narkoba, dan sejenisnya. Tahap pertama Al-Quran hanya menjelaskan bahwa mudarat atau dosa khamar atau minuman keras itu lebih besar ketimbang manfaatnya. Setelah tahap pertama ini diterima, maka tahap berikutnya menetapkan larangan melaksanakan sholat ketika sedang mabuk karena minum khamar. Kemudian setelah itu baru tahap terakhir, yaitu tahap final yang menetapkan bahwa khamar, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya adalah haram untuk dikonsumsi masyarakat. Pembagian hukum Islam dalam Al-Quran. Hukum Islam dibagi menjadi 5, yaitu 1. Wajib atau fardu. Wajib adalah suatu keharusan, yakni segala perintah Allah yang harus kita kerjakan. 2. Sunnah. Sunnah adalah segala ibadah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, haram. Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, seperti minum minuman khamar, mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Haram apabila kita kerjakan maka akan mendapatkan dosa, dan sebaliknya apabila ditinggalkan maka akan memperoleh pahala. 4. Makruh. Makruh adalah suatu hal atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, namun apabila dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan maka akan berpahala, seperti cerai, makan bawang mentah, dan lain sebagainya. Kelima, mubah atau boleh. Mubah adalah suatu perkara yang apabila jika dikerjakan tidak berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Fungsi Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Ia merupakan kitab Allah yang selalu dipelihara. Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi, di antaranya A. Menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. B. Menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang bisa disebut dengan syariat. C. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya, dan Al-Quran adalah ciptaan Allah bukan ciptaan Nabi. D. Sebagai hidayat. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, kemudian untuk diamalkan dan dijadikan sumber hidayat dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan Al-Quran. 1. Perniagaan yang tidak pernah merugi. 2. Memperoleh pahala yang banyak. 3. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. 4. Sebagai kebaikan bagi pembacanya. 5. Pencapaian yang lebih baik dari harta dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.